Umat Islam menjelaskan Allah lah Tuhan dan Nabi Muhammad utusannya. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus di dalam Yohanes. Tidaklah yang diutus lebih baik daripada dia yang mengutus. Jadi antara utusan dengan sang pengutus, jauh lebih baik sang pengutus, Allah yang mengutus Nabi Muhammad. Dan itu dikonfirmasi dalam Yohanes 13 nomor 16, saudara. Ustadz Wafi, jangan samakan arti utusan bagi Muhammad dan Yesus. Beda, Pak. Masih sangat banyak orang di luar sana yang salah mengerti tentang eksistensi Yesus sebagai utusan. Kami orang-orang Kristen tidak pernah membantah atau menolak keberadaan Yesus sebagai yang diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia. Karena itu memang fakta-fakta yang sangat banyak dinyatakan secara eksplisit di dalam Alkitab. Tetapi sangat disayangkan, masih banyak yang gagal paham arti utusan bagi Yesus, termasuk seperti Ustadz Wafi ini. Ustadz Wafi yang terhormat, jikalau Anda mengerti, memahami Muhammad sebagai utusan sama dengan Yesus sebagai utusan dalam perspektif doktrin, ajaran, dan keyakinan Anda, saya tidak perlu mengintervensi, mencampuri, dan mengurusi hal itu. Tetapi jikalau sampai terbersit atau terkandung di hati dan pikiran Ustadz Wafi bahwa kami mengerti, memahami arti utusan bagi Yesus sama dengan utusan-utusan lain, itu merupakan sebuah kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal dalam perspektif keimanan Kristen. Boleh saja penyebutannya sama, istilahnya sama, sama-sama utusan. Tapi Yesus yang dipercaya oleh orang-orang Kristen jelas berbeda dari utusan-utusan lain, termasuk dari Nabi Muhammad sebagai utusan yang dipercaya oleh Ustadz Wafi dan orang-orang yang seiman dengannya. Ini perlu saya tegaskan, karena seringkali disamakan sedemikian rupa. Nabi Muhammad adalah manusia, Yesus pun manusia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah, maka Yesus pun diutus oleh Allah. Sama-sama utusan. Tidak bisa sesederhana itu mengerti, memahami eksistensi keberadaan Yesus sebagai utusan. Ustadz Wafi yang terhormat, Yesus sebagai utusan berbeda dari semua utusan. Hal itu dipaparkan di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang tertera dalam Alkitab. Ustadz Wafi bertitik tolak dari Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ustadz Wafi mengutipnya secara salah. Beliau berkata begini, tidaklah yang diutus lebih baik daripada dia yang mengutus. Pengertiannya menjadi samar dan tidak jelas. Yesus tidak mengatakan demikian. Justru yang dikatakan oleh Yesus adalah seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Hamba tidak lebih tinggi dari Tuhan, utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Tidak ada yang salah dengan perkataan Yesus. Tapi Yesus tidak berkata dalam konteks ini, kalau yang dimaksud Ustadz Wafi dikaitkan dengan Yesus sebagai utusan dan Allah Bapa yang mengutusnya. Yesus tidak sedang mengatakan di sini bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa yang mengutusnya. Bukan demikian pengertiannya. Ada konteks
yang perlu kita perhatikan dari bacaan ini. Dalam konteks ini, Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang adalah Tuhan dan guru dari murid-murid, rela dengan rendah hati membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yesus berkata, hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Artinya, kalau murid-murid membasuh kaki Yesus, bukan berarti murid-murid lebih tinggi daripada Yesus. Kalau murid-murid diutus supaya mencontoh meneladani hidupnya, maka murid-murid tidak lebih tinggi daripada Yesus yang mengutus mereka. Itu pengertiannya. Jadi tidak ada korelasinya dengan Allah yang mengutus Yesus, Allah lebih tinggi daripada Yesus, Yesus lebih rendah daripada Allah yang mengutusnya. Nggak ada kaitannya sama sekali. Kalau dipaksakan mengartikan demikian, maka ayat-ayat firman Tuhan yang lain akan menjadi rancu. Misalnya, Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dalam ayat ini jelas dikatakan Yesus itu utusan, tapi utusan yang turun dari sorga. Ketika Yesus utusan yang turun dari sorga, itu tidak berbicara tentang tubuh fisik jasmani kemanusiaan. Karena kalau tubuh fisik jasmani kemanusiaan Yesus bukan turun dari sorga, tapi lahir dari Bunda Maria. Pertanyaan saya, apakah utusan-utusan lain kalau mau disamakan pengertiannya dengan Yesus utusan turun dari sorga? Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Coba perhatikan dengan teliti. Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus keluar dan datang dari Allah, berarti Yesus itu ada di dalam Allah. Keluar dalam pengertian diutus datang ke tengah-tengah dunia. Dan supaya bisa disaksikan oleh dunia, maka dia perlu dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan selama 33,5 tahun ada di dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, kalau Ustadz Wafi mau menyamakan pengertian utusan-utusan lain sama dengan Yesus sebagai utusan, apakah utusan lain keluar dan datang dari Allah? Tentu tidak. Yesus punya keeksklusifan. Dia keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dan datang dari Allah itu bukan tubuh fisik jasmani kemanusiaan, tapi keadaannya sebagai firman. Itu sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah utusan yang ilahi, utusan yang kekal, yang oleh karena utusan Bapa ke tengah-tengah dunia datang untuk mati di kayu salib menjadi penebus, maka dia perlu dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria sehingga bisa mati di kayu salib menjadi penebus dan penyelamat manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Yesus sebagai utusan berbeda dengan utusan-utusan lain. Jangan disamakan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa Ustadz Wafi yang terhormat. Termasuk tidak bisa Bapak Ibu Saudara sebagai polemikus di luar Kristen. Yesus itu bukan hanya dikenal dalam keadaannya sebagai manusia yang dikandung dilahirkan Bunda Maria, hidup 33,5 tahun di dunia ini. Bukan. Ayat-ayat Alkitab sangat banyak menunjukkan dan menjelaskan Yesus memiliki praeksistensi sebagai firman atau anak Allah yang bersama-sama dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Yesus itu sudah ada sebelum Abraham jadi. Yesus itu sudah punya kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia dijadikan. Yesus itu sudah dikasihi oleh Bapa sebelum dunia ini ada. Akan menjadi aneh dan asing perkataan-perkataan Yesus ini kalau hanya diartikan Yesus dalam keadaan sebagai manusia yang diutus. Tetapi Yesus berbeda dari semua utusan karena dia sudah punya eksistensi keberadaan kekal bersama dengan Bapa dalam keberadaan sebagai firman. Bahkan dalam keadaan sebagai firman, Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan dengan jelas, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Ustadz Wafi yang terhormat, tolong jangan sampai Anda berpikir nabi-nabi, rasul-rasul lain sebagai utusan sama dengan Yesus sebagai utusan. Karena apa? Karena nabi-nabi dan rasul-rasul lain tidak punya eksistensi keberadaan kekal sebagai firman, tetapi Yesus adalah firman yang telah nuzul turun mengenakan tubuh kemanusiaan. Dia punya kekekalan dan dia punya keberadaan.